与他们比赛的时间恰逢宰生节当晚，对于他们来说，宰生节非常重要，所以 GBK 体育场肯定会空无一人。Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina akan menjadi laga menarik karena bertepatan dengan malam takbiran jelang Hari Raya Idul Adha. Para fans Timnas Cina pun hingga para media mereka menyebut bahwa mereka sangat diuntungkan dengan keputusan AFC tersebut. Menurut mereka di malam takbiran, masyarakat Indonesia akan sibuk dengan untuk menyambut Idul Adha. Jadi menurut mereka para supporter Indonesia akan ogah untuk datang ke Stadion GBK yang belakangan ini laga Timnas Indonesia versus Cina memang menjadi perhatian bagi pecinta sepak bola tanah air. Hal ini karena akan ada momen langka dan menarik, karena pertandingan bakal berlangsung bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha. Untuk itu, laga ini menjadi perhatian banyak pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina ini bakal berlangsung tepat semalam sebelum Hari Raya Idul Adha, yang bakal jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. AFC pun akhirnya merilis jadwal Timnas Indonesia versus Timnas Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Sloat Cina pada Kamis 5 Juni 2025. AFC merilis bahwa jadwal kick-off Timnas Indonesia versus Cina ini, di mana akan bergulir pukul 20.45 WIB, ya mungkin bagi masyarakat Cina, Stadion GBK akan sepi penonton karena bermain di malam takbiran. Tapi tentu saja kalimat itu salah. Masyarakat Cina belum tahu bagaimana gilanya supporter Indonesia. Meski bermain di malam takbiran, kandang Indonesia tidak akan sepi penonton. Para supporter Indonesia tentu saja akan memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Masyarakat Cina belum tahu saja bagaimana gilanya supporter Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina ini akan menjadi laga menarik yang patut disaksikan. Pasalnya, laga ke-9 ini bisa menjadi penentu nasib skuad Garuda, di mana berhak atau tidak mereka lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Ya ini karena Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan mengemas 9 poin. Situasi ini membuat tim Merah Putih masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun syaratnya Indonesia harus menang melawan Timnas Cina dan imbang melawan Jepang. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara itu, yang finish di posisi ketiga dan keempat berhak lolos ke putaran keempat dan kembali berjuang untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert setidaknya masih membuka peluang untuk lolos ke putaran keempat. Ini karena Jepang sudah dipastikan lolos dengan memimpin puncak klasemen Grup C dengan mengemas 20 poin. Sementara itu, persaingan untuk posisi runner-up sebenarnya masih terbuka, karena Australia baru mengemas 13 poin, sedangkan Arab Saudi mengemas 10 poin. Dengan 2 laga sisa Grup C ini, kedua tim ini pun masih memiliki peluang bersaing untuk mendapatkan tiket langsung lolos ke Piala Dunia. Untuk itu, laga melawan Cina ini menjadi pertandingan yang penting untuk skuad Garuda buat mengamankan tiket. Ini karena Cina yang menjadi juru kunci dengan 6 poin pun masih memiliki tekad mengeser Timnas Indonesia. Oleh karena itu agar Jay Itzes dan kawan-kawan merasa aman, setidaknya Timnas Indonesia harus menyapu bersih 2 laga sisa Grup C ini, yaitu dengan mengalahkan Cina dan Jepang. Di sisi lain, tim Merah Putih dijadwalkan akan bertandang menghadapi Jepang pada 11 Juni 2025. Untuk itu agar posisi Timnas Indonesia aman dan bisa melaju ke babak selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus bisa mengunci 2 kemenangan tersebut agar aman dan tak mampu digusur oleh Cina maupun Bahrain yang memiliki 6 poin.
Timnas Junior Indonesia menjadi satu-satunya di negara Asia Tenggara yang bertanding di Piala Dunia U17 2025. Kepastian tersebut didasari oleh lolosnya Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U17 2025. Indonesia bersama 7 negara Asia lainnya akan bertanding di Qatar pada tanggal 3 sampai 27 November 2025 mendatang. Nah, walau cukup bangga dengan hadirnya Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 nanti, namun salah satu media Vietnam menyebut jika Matthew Baker CS justru hanya akan menjadi lumbung gol di ajang tersebut, bahkan bakal hanya menjadi tim pelengkap saja. Ya, sindiran media Vietnam tersebut itu didasari oleh kekalahan timnas Indonesia U17 dari Korea Utara, di mana dengan skor 6 gol tanpa balas pada Senin tanggal 14 kemarin. Indonesia kalah 6 gol tanpa balas di perempat final Piala Asia U17. Pertanda mimpi buruk saat ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Diprediksi Indonesia hanya bakal jadi lumbung gol di Piala Dunia U17 nanti. Wingi judul pemberitaan media Vietnam. Ya, media Vietnam menyebut Indonesia U17 akan kesusahan di Piala Dunia nanti. Apalagi di Piala Dunia U17 nanti akan banyak tim-tim kelas dunia, semacam Argentina, Brazil hingga Prancis U17. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengungkap rencana persiapan anak-anak asuhnya jelang menatap turnamen Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia sudah menyelesaikan perjuangan di Piala Asia U17. Usai disingkirkan Korea Utara pada babak perempat final dengan dihajar 6-0, meski harus mengubur mimpi mengangkat trofi Piala Asia, Vandra Forasta dan kawan-kawan sudah dipastikan tampil dalam ajang sepak bola muda bergengsi Piala Dunia, di mana berkat kesuksesan keluar sebagai juara grup C, timnas Indonesia U17 sukses menyapu bersih seluruh kemenangan di fase penyisihan dengan unggul atas Korea Selatan, Yaman, serta Afghanistan. Pencapaian ini sekaligus menandai kali pertama Indonesia di mana lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Ditanya soal rencana persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia, pelatih Nova Arianto pun mengungkap pihaknya bakal lebih dulu melakukan evaluasi, di mana akan mempersiapkan semuanya dan tentu saja mengevaluasi agar adik-adik kita ini tidak babak belur di ajang tersebut. Kita lihat roadmap-nya akan seperti apa. Kita sampaikan kepada PSSI, semoga apa yang kita persiapkan ke depannya bisa membuat persiapan kita lebih maksimal dan pemain bisa lebih berprogres serta lebih siap untuk Piala Dunia nanti, ujar Nova Arianto. Jadi menurut kalian, apa yang harus dipersiapkan adik-adik kita di Piala Dunia U17 nanti? Karena seperti kita tahu, lawan-lawan yang akan dihadapi juga kelasnya bukan Asia lagi, melainkan level mereka sudah mendunia. Messi, gol, 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 gol.